sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Saudara masih kuat untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali lagi saya ucapkan kita bersama-sama. Tuhan Allah dan Raja kita yang hidup. Raja
kita umat-umat Tuhan, silakan duduk dalam kasih Tuhan. Haleluya. Biar kiranya kuasa Tuhan selalu, sukacita Tuhan, semangat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab demikianlah hadirat Tuhan yang selalu haus akan kehadiran dalam kehidupan kami, yang selalu haus Tuhan akan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan bagaikan tanah yang kering pada pagi hari ini, biar kiranya Kau menghujani hati kami Tuhan dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, di mana kami masih boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami melakukan ibadah walaupun secara online dan di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati, itu semua bukan karena kami pandai menjaga diri, tapi lebih daripada itu karena Engkau memberikan kami anugerah kesehatan itu, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika firman ini disampaikan, biar kiranya firman ini memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Turunlah pengurapan-Mu, sehingga setiap kata yang keluar adalah isi hati-Mu, yang mana Engkau mengasihi kami, Engkau mau mengubah hidup kami, Engkau membimbing kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami sebelum kami mendengar, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa kembali pada hari ini. Mengucap syukur kita masih punya kesempatan untuk bisa bersama-sama melakukan ibadah online walaupun di rumah kita masing-masing. Bagi saudara yang baru saja bergabung bersama dengan kami sangat bersuka cita. Tentu saja kami berdoa agar saudara juga memperoleh berkat, damai sejahtera, saudara juga diberkati bersama-sama dengan keluarga saudara. Saya tetap mengingatkan dari tempat ini bahwa biarlah kita patuhi PSBB, kita tetap tinggal di rumah supaya kita tetap sehat, kita bersama-sama dengan keluarga, dan dengan demikian kita juga bersama-sama berusaha untuk kita putuskan rangkaian penyebaran COVID-19 agar secepatnya kita bisa kembali lagi seperti biasa bersama-sama. Dan juga perlu saya sampaikan, ketika tadi kita melakukan puji-pujian, penyembahan, itu adalah karena kita mempunyai cuplikan-cuplikan ibadah-ibadah yang lalu sebelum kasus COVID-19 ini. Maksudnya supaya dalam ibadah kita bersuka cita dan Allah hadir dalam puji-pujian kita, dan dengan sukacita dalam ibadah itu sudah lebih daripada cukup untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, dan Tuhan hadir bersama-sama dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang ke-7 dengan perikop hal pengabulan doa. Saya akan bacakan bagi saudara beberapa ayat, demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus kepada kita, kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, bahwa Allah itu sangat mengasihi. Terlebih lagi kita yang setia, kita yang beriman, kita yang melakukan apa yang menjadi perintahnya, maka dikatakan ketika engkau berdoa dan ingin dikabulkan, mintalah maka itu akan diberikan.
Ini ingin menceritakan bahwa Allah itu terlalu mengasihimu, terlalu mengasihi saudara, juga terlalu mengasihi saya, mengasihi kita semua. Walaupun berkali-kali ingin saya sampaikan bahwa hidup itu bukan berarti segala sesuatunya serba lancar. Masalah bisa datang, apapun bisa terjadi, tetapi ada jaminan bahwa Allah itu selalu bersama-sama dengan kita. Mengapa kita harus berdoa? Selain kita harus meminta, saya ingin kasih contoh bahwa dengan berdoa maka Allah akan mengingat kita, akan mengingat dalam tanda kutip, seakan-akan kita memohon kembali, seakan-akan memang ini loh Tuhan, aku butuh apa yang aku pohonkan itu. Kita akan baca dalam satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Bapak Ibu saudara, bahwa kejadian ini adalah ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya, anak-anaknya, mantunya, dan segala binatang berpasang-pasangan masuk dalam bahtera. Lalu turunlah hujan yang lebat menutup semua permukaan bumi. Nah, dalam keadaan seperti itu, tentu saja Bapak Nuh dan keluarga dan segala binatang mulai bertanya-tanya, sampai kapan kira-kira keadaan darurat seperti ini? Sampai kapan kira-kira aku akan bisa kembali normal lagi dalam hidup yang seperti biasa? Lalu disitulah Nuh berdoa. Ketika Nuh berdoa, lalu dikatakan Allah mengingat Nuh. Itu sebabnya tadi saya katakan, mengapa kita berdoa? Hal pertama adalah supaya Allah mengingat kita juga. Jadi ketika Allah mengingat Nuh, kita harus percaya bahwa Allah juga mengingat kita. Yang mungkin saja dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita, bahkan juga negara-negara lain yang masih merupakan tanda tanya, sampai kapan ini akan terus berlangsung. Tetapi bersama-sama kita hari ini membahas Nabi Nuh, dia berdoa waktu dalam keadaan yang serba tidak menentu itu. Lalu dikatakan, ditulis di sini, Allah mengingat Nabi Nuh, lalu dia menghembuskan angin, lalu dibuatnya bahwa banjir itu surut, dan selanjutnya kalau kita pelajari bersama-sama, lalu Nuh bisa hidup normal. Bapak Ibu saudara-saudara, pada kesempatan ini jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi goyah, apalagi kita menjadi khawatir sampai kapan ini akan berlangsung. Tetapi biarlah kita kuat. Allahnya Nabi Nuh, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, dan itu juga Allah kita, Allah yang sama, yang mengasihi kita, yang memelihara kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, biarlah itu juga merupakan doa kita bersama-sama, supaya Allah mengingat, lalu dia menghalau itu bala, menghalau itu musibah, sehingga kita bisa bersama-sama, karena kita percaya bahwa Allah itu mengasihi. Saya akan berikan satu contoh lagi yang kiranya bisa membuat kita menjadi lebih yakin, yang akan kita baca dalam kitab Yunus, kitab Nabi Yunus. Yunus pasal yang ketiga, saya akan bacakan bagi saudara mulai ayat yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia, raja itu, dari singgasananya,
ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu, tanda berduka tentunya ya. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bukan berarti saya menghimbau kita ini kambing dan domba, kita lalu kita suruh berpuasa dan berdoa. Ini kisah di tempat ini adalah seperti itu. Suatu kota di Niniwe, yang mana kota itu tiba-tiba akan ada suatu musibah. Sudah dinubuatkan demikian. Mengapa terjadi seperti itu? Kalau kita baca di depannya, di dalam pasal yang ketiga ayat yang kedua dikatakan begini, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ini adalah Allah berkata kepada Nabi Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Kenapa begitu? Karena kejahatan kota Niniwe sudah sampai kepada Allah. Jadi Allah bermaksud untuk menghukum kota Niniwe karena kota itu sudah terlalu jahat. Namun apa yang terjadi ketika mendengar perintah itu, mendengar berita itu, lalu raja dengan segenap jajarannya sampai kepada rakyatnya, tiba-tiba mereka semua bertobat, mereka berbalik kepada Allah, bahkan bukan cuma berdoa, mereka juga berpuasa, bahkan sampai kambing-kambing, domba-dombanya juga disuruh berpuasa. Bayangkan suatu tindakan yang benar-benar berbalik. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi. Pada akhirnya Allah tidak jadi menghukum. Pada akhirnya kota Niniwe itu terbebas dari malapetaka hukuman Allah itu. Sekali lagi kita melihat bahwa Allah itu penuh dengan kasih, bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang. Bayangkan sebenarnya dikatakan Yunus pergi ke kota karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Jadi itu satu kota sudah berbuat jahat. Namun ketika mereka berbalik, ketika mereka bertobat, lalu Allah yang Maha Pengasih itu, Dia juga langsung berubah karena Dia itu penuh dengan kasih sayang. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita merenung, begitu banyak hal-hal yang kita lakukan, yang apakah itu disengaja ataukah tidak disengaja oleh kita, tapi paling tidak semuanya itu bertentangan dengan kehendaknya, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau saya peribahasakan artinya menyakiti hati Tuhan, kira-kira begitu. Nah itu semua bukankah seringkali akan mendukakan dan membuat seakan-akan ada malapetaka dalam hidup kita. Nah kita harus ingat kembali bahwa melalui kisah ini ada satu pengharapan, yaitu Allah mengasihi kita. Ingatlah, seberapa besar pun apapun yang kau lakukan, sekalipun itu engkau rasa merupakan satu kesalahan yang besar, kesalahan yang mungkin tidak terampuni, atau mungkin juga itu kesalahan
yang sekalipun tersembunyi, tapi ketika kita datang kepada Dia, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, kita bertobat, kesempatan itu masih ada. Dia masih membuka tangannya, Dia masih membuka hatinya kepada siapapun. Jangankan kepada kita satu orang, kepada satu kota seperti kota Niniwe tadi, bahkan kepada satu bangsa, kalau itu datang kepada Dia, mohon ampun, maka Allah akan merubah segala sesuatunya. Apakah ada yang sukar bagi Allah? Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang memberikan kita nafas, Dia yang memberikan kita kehidupan, dan seluruh bumi dan isinya ada dalam kendalinya, dan Dia sanggup untuk melakukannya bagi kita. Ketika kota Niniwe dan rajanya berdoa, itu semua sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam Ulangan pasal yang keempat, kitab Ulangan pasal yang keempat. Kitab Ulangan pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Sekali lagi saya katakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah sudah berfirman bahwa dikatakan, ketika engkau terdesak, ketika engkau dalam keadaan sulit, ketika engkau dalam keadaan susah, seperti tadi yang kita baca ketika Yesus berkata, berserulah kepadaku, dan Allah katakan dalam kitab Ulangan, engkau datang kepadaku dan berseru memanggil namaku, sebab Allah itu Maha Penyayang. Dia mengasihi, Dia kenal, dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Itu sebabnya ya, ketika kota Niniwe yang dalam keadaan katakanlah melakukan kejahatan, yang kejahatannya itu sampai ke atas terdengar, dan hukuman itu sudah siap bagi dia, namun ketika dia sadar, dia berbalik, dia bertobat, lalu Allah itu, Allah yang Maha Penyayang itu, dia berbalik juga. Bahkan dikatakan di sini Allah menyesal merancangkan yang jahat, lalu Allah berbalik untuk tidak jadi menghukum dia. Jadi ini sesuatu yang bagi kita merupakan pegangan, bahwa Allah itu sebenarnya selalu memperhatikan kita, bahwa Allah itu sebenarnya Dia itu tidak pernah tertidur untuk terus mengamat-amati kita, karena Dia terlalu care, terlalu peduli sama kita. Hanya mungkin kita yang kurang peduli sama Dia. Ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi banyak ujian, pencobaan, apapun itu jenisnya, apakah itu modelnya sakit penyakit kah, apa itu kah dalam bisnis, dalam keluarga, dalam hubungan antar sesama, atau dalam banyak hal yang itu semua bisa memberatkan kita, bisa seakan-akan menekankan kita. Semua permasalahan itu seakan-akan begitu besar sampai kita tidak bisa makan, tidak bisa tidur, begitu ya. Bahkan kita juga sudah mulai meragukan, di mana Allah, di mana Tuhan yang aku itu sudah berusaha beribadah kepadanya. Kita mulai menjadi lemah, kita mulai menjadi ragu-ragu, begitu, karena persoalan itu begitu menekan kita. Bahkan tidak jarang di antara kita
yang berdoanya begini, ya Tuhan tolong aku, tolonglah aku sudah nggak kuat lagi, aku menangis terus juga air mata sudah hampir kering, tidak ada orang yang mendengar aku lagi. Bahkan dalam doanya, tolonglah Tuhan, kalau boleh biar masalah ini Engkau singkirkan saja, bukankah Engkau itu Allah yang berkuasa? Halo? Tetapi bukan begitu yang dimaksud. Memang masalah boleh datang, memang persoalan bisa ada. Jadi sebagai seorang yang beriman, yang yakin bahwa Allah akan terus bersama dengan dia, bersama dengan kita harusnya berdoa begini, Tuhan kalau permasalahan ini datang, berikan aku kekuatan untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Bukan kekuatanku, tetapi kekuatanmu yang bersama-sama dengan aku. Dalam sakit penyakitku, aku pohonkan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, biar kiranya menjadi sembuh. Dalam permasalahanku, mungkin dalam bisnisku yang terus makin merosot, yang ketika kalau kita tanya sama orang-orang, memang begitu keadaannya, memang begini, tetapi kita harus percaya bahwa ada pertolongan itu. Secepatnya dia akan membuka jalan, dan kita bilang, Tuhan Engkau tolong berikan aku kekuatan. Lalu kita tidak dibiarkan, lalu kita duduk-duduk termenung, tidak. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita kerjakan dengan tekun. Kalaupun harus work from home, harus kerja di rumah, bukan berarti bermalas-malasan. Kerjalah seperti biasa, seperti engkau di kantormu, seperti engkau di proyek. Ketika engkau menjadi sales, apapun yang engkau percayakan, kerjakanlah seperti biasa, seperti engkau saat bekerja. Walaupun mungkin biasanya di kantor, sekarang di ruang makan begitu ya, tapi jangan makan terus ya. Engkau bekerja, jam kerjanya tetap seperti jam kerja biasa. Kalau seperti biasanya engkau harus laporan sama atasanmu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Lakukan program-program itu dengan sebaik-baiknya. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita melakukan itu dan bagian kita lakukan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia akan memberikan engkau kekuatan, dia akan buka jalan, dia akan berikan hikmat, dia akan buka hal-hal yang tidak pernah terbuka sebelumnya, sehingga pada akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan itu sampai pada kita. Pertolongan Tuhan itu ada pada kita, ada pada keluarga kita, ada pada teman-teman, pada kantor kita, pada tempat kita bekerja, atau apa yang sedang kita usahakan, sehingga menjadi berkah, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-40 dikatakan begini. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ayat terakhir ini merupakan janji yang patut kita pegang, janji yang patut menjadi kekuatan kita ketika kita melakukan semuanya. Allah itu berjanji, kalau engkau berpegang pada ketetapan dan perintahnya, dalam huruf besar perintah Tuhan, maka dalam janjinya keadaanmu akan menjadi baik. Keadaanmu menjadi baik itu artinya bermacam-macam keadaan. Keadaan ekonomi, keadaan kesehatan jadi baik, keadaan keluarga jadi baik, keadaan hubungan sesama kita jadi baik, keadaanmu menjadi baik. Dan bukan cuma untuk kita saja dikatakan, tapi juga untuk anak-anakmu yang terkemudian,
anakmu, anak-anakmu punya anak lagi yang terkemudian itu ikut menerima berkah itu melalui engkau turun kepada anak-anakmu, turun lagi sampai kepada cucumu. Dan bukan cuma sampai di situ dikatakan, bahkan supaya lanjut umurmu. Ketika engkau menerima berkat itu, turun kepada anak-anakmu, turun kepada cucu-cucumu, dan engkau juga melihat bagaimana Allah memberkati mereka melalui hidupmu. Lanjut umurmu artinya panjang umur kita di dalam Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Napas kita semua adalah daripada Dia. Kesempatan masih ada. Ketika kita masih bernafas, kita masih sehat, itu berarti masih ada kesempatan. Itu berarti kita masih bisa memperbaiki diri. Mungkin ada banyak di antara kita yang merasa, aduh, aku masih perlu, aku masih harus memperbaiki. Nah, itu berarti kesempatan masih ada. Lakukan mumpung kesempatan itu, supaya janji Tuhan ini berlaku dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam kita semua. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah lakukan itu semua, seperti yang Yesus katakan tadi, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat. Kalau ibarat pintu, ketuklah pintu itu, maka pintu sudah siap dibukakan. Kenapa? Karena Allah mengasihimu, Allah peduli kepada engkau. Ayo, mari kita bangkit, mari kita tetap semangat. Kita akan putuskan rantai penyebaran COVID-19 itu. Kita patuhi PSBB, tetap tinggal di rumah, dan tentunya saudara tetap sehat, keluargamu sehat, semua menjadi sehat, dan secepatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menghalau wabah ini dan kita kembali menjadi normal kembali. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingin